Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu lagi kita, Ibu Rati Dwi Cahyani. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi teks laporan percobaan. Anak-anak ibu, ada beberapa materi yang harus kalian pahami dalam teks laporan percobaan. Yang pertama ada, yang kedua, dan yang ketiga. 3 materi ini akan kita pelajari pada sesi hari ini. Baiklah anak-anak ibu, untuk mengetahui materinya, silakan anak-anak ibu untuk menyimak video yang akan ibu tayangkan berikut ini. Teks laporan hasil percobaan. Tentu kalian pernah kan melakukan percobaan? Percobaan dilakukan untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan cara pengamatan untuk mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah selesai melakukan suatu percobaan, kalian tentu harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Nah, teks inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Lalu, apa tujuan dan ciri-ciri dari teks laporan percobaan? Dan bagaimana strukturnya? Yuk kita pelajari bersama. Apa sih laporan percobaan itu? Agar dapat mengidentifikasi teks laporan dengan tepat, perhatikan paragraf yang disajikan berikut ini. Dilihat dari isinya, teks 1 ini termasuk ke dalam teks deskripsi karena menggambarkan tempat duduk sepeda yang terbuat dari kulit, menggambarkan sepeda yang berwarna hitam, menggambarkan ukuran ban, menggambarkan sepeda sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat wujud dari sepeda ontel itu. Selanjutnya bacalah teks 2 berikut ini. Tentu saja kalian sudah bisa menebak bukan? Teks 2 ini termasuk teks eksplanasi karena menguraikan proses terjadinya sesuatu, yaitu proses roda yang berputar. Dengan kata lain, teks 2 ini tidak bisa dikatakan sebagai teks laporan. Mari kita amati paragraf selanjutnya. Nah, dari isinya, teks 3 ini bisa kita kategorikan ke dalam teks laporan hasil percobaan, karena paragraf tersebut merupakan hasil studi atau penelitian atau pengamatan penulis tentang sepeda. Setelah memperhatikan ketiga teks tadi, yaitu teks laporan, teks eksplanasi, dan teks deskripsi, sepintas memang terlihat mirip. Namun, jika diperhatikan secara seksama, ketiga teks memiliki perbedaan yang jelas. Teks deskripsi menggambarkan, kemudian teks eksplanasi menguraikan proses terjadinya sesuatu, dan teks laporan yang merupakan hasil studi atau hasil pengamatan penulis tentang sesuatu. Hal yang harus diingat dalam kegiatan menulis, semua yang kamu pelajari secara terpisah-pisah dapat digunakan secara khusus sesuai jenis teks yang dibuat atau penggabungan berbagai jenis teks, karena mencakup banyak informasi yang diungkapkan. Pelajaran bahasa Indonesia pada intinya adalah belajar menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, baik, dan benar sesuai dengan tujuan berkomunikasi melalui bahasa. Nah, dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat, dan teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Berikut adalah ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan melaporkan hasil percobaan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu.
Ciri yang kedua, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Ciri yang selanjutnya, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Selanjutnya, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Memaparkan pencatatan hasil percobaan. Kemudian, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Berikutnya, teks laporan harus mengandung fakta dan bersifat objektif. Teks laporan harus ditulis sempurna dan lengkap. Teks laporan tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Dan ciri yang terakhir, teks laporan percobaan disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Ada 5 struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah tujuan. Bagian tujuan ini berisi uraian tujuan percobaan. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Bagian ini menguraikan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian ini menguraikan prosedur atau langkah-langkah percobaan yang harus dilakukan. Struktur yang keempat adalah hasil. Bagian ini menguraikan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Bagian ini adalah inti hasil dari percobaan dari awal hingga akhir. Perhatikan contoh teks laporan percobaan membuat pelangi berikut ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur teks laporan percobaan. Nah, begitulah materi tentang teks laporan percobaan pada hari ini. Anak-anak Ibu, silahkan kalian pahami apa yang sudah Ibu sampaikan di video yang tadi ya. Nah, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye!